Ya, shalom. Shalom, shalom. Soteria, soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya. Dalam acara doa dan pengurapan dalam pelayanan HDM ini. Puji Tuhan. Saudara, saya harap saudara sehat, walafiat, ya, banyak rezeki, diberikan keutuhan, kerukunan dalam keluarga dan bermasyarakat. Tuhan berikan saudara keselamatan yang kekal bagi yang percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, mari kita sebentar akan menyelidiki tentang masalah pagarnya Tuhan ini, saudara. Ya, saya beri judul firman saya ini, di dalam pagarnya Tuhan. Ya, di dalam pagarnya Tuhan. Ada apa, saudara? Ya, di dalam pagarnya Tuhan. Mari kita baca, saudara-saudara, di dalam firman Tuhan, ya, yang kita dapat di dalam kitab Mazmur pasal kelima ayat 12 dan 13. Demikian, saudara-saudara, ya. Kitab Mazmur pasal 5 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Semua orang, ya, catat. Semua orang, saudara, yang berlindung, ya, berlindung, ya, ada pengayoman, perlindungan, ya, dijaga, dirawat, begitu, saudara. Padamu maunya besar, kepada Tuhan akan bersukacita. Ada sukacita, saudara-saudara, ya. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Oh, ada sorak-sorai luar biasa, gegap gempita, gembira itu, saudara. Karena engkau, Tuhan, menaungi, ya, berlindung menaungi saudara-saudara mereka. Dan karena engkau akan bersukaria. Luar biasa, saudara. Orang-orang yang mengasihi namamu, mengasihi nama Tuhan. Nama Tuhan siapa? Nanti, saudara-saudara, kita lihat. Saudara-saudara yang mengasihi berarti yang mencintai, menyukai, ya, namamu, nama Tuhan. Yang bagaimana, saudara-saudara, orang yang mengasihi ini? 13, sebab engkaulah Tuhan yang memberkati. Mereka menikmati naungan. Itu orang-orang yang dikatakan yang memberkati, orang benar, ya Tuhan. Orang benar dinaungi, saudara, dilindungi, diayomi, dijaga, ya. Demikian rupa engkau apa? Memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Pagarnya Tuhan itu anugerah, saudara-saudara. Ya, kita lihat orang benar dulu, saudara-saudara. Ya, siapa ini orang benar yang dimaksud di sini? Coba kita lihat, saudara-saudara, di dalam Roma, ya. Roma pasal 3 ayat 28. Demikian. Ini orang benar, catat. Dengarkan baik-baik, karena Roma 3 ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Iman kepada siapa, saudara-saudara? Imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini orang benar, tidak bisa sendiri, saudara. Jangan sendiri. Ya, kita memang ada banyak caranya itu Tuhan berikan di Amsal itu, ya. Tapi saya beritahu, maka tempo hari saya mengatakan, orang benar ini, ya, itu bagiannya Tuhan Yesus Kristus. Bagian kita menjadi orang baik, saudara. Menjadi orang benar bagian Tuhan Yesus Kristus, karena harus beriman kepada Dia. Tanpa iman kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan orang benar. Ini firman Tuhan begitu, saudara-saudara. Dan akibatnya apa? Ya ini, saudara-saudara, menikmati ayat 12 dan 13.
ada dikatakan anugerah yang besar, ada sukacita, sukaria. Apanya saudara-saudara? Saudara, apa dikatakan ada berkat di sana? Berkat bukan saja menjadi orang benar, karena keselamatan menjadi orang benar dulu, saudara. Percaya, setia kepada Tuhan Yesus Kristus, mendapatkan keselamatan. Tapi ketika saudara masih ada di dunia ini, Tuhan memberikan firman-Nya. Sebab orang yang mendapatkan pagarnya Tuhan, perlindungannya Tuhan, pengayomannya Tuhan, penjagaan Tuhan, hidupnya diberkati. Saudara, perhatikan saja ya, di Ayub itu di pasal 1 ayat 10 itu iblis, ya Ayub kan orang salah. Oh, Ayub diberkati luar biasa, saudara. Oh, Nabi Ayub diberkati, ya luar biasa, saudara-saudara. Engkau akan melihat, ya menyinggung masalah pagar Tuhan ini, saudara. Ya seakan-akan kan ingin buka itu pagarnya Ayub, maka ia akan mengutuhi kamu. Tapi ketika Tuhan, jadi Ayub ini bukan karena kesalahan, saudara. Imannya diuji, ya oleh Tuhan, ya karena iblis. Tapi Tuhan katakan jangan mengusik jiwanya. Dan apa yang terjadi ketika pagar dibuka, saudara? Apa yang ada di dalam pagarnya Tuhan saya beritahu. Contohnya si Ayub ini, saudara. Nabi Ayub ada di sana, saudara. Selain Ayub menerima yang namanya keselamatan dari Tuhan, itu sudah jelas karena dia orang benar, orang soleh. Ya, di sana dikatakan dia keluarga rumah tangga harmonis, punya anak banyak, beberapa saudara-saudara, dan hidupnya diberkati dengan apa? Kekayaan, kesehatan, kerukunan, ada. Ya, ada. Diberkati dia. Jadi orang benar, saudara-saudara, hidup yang di dunia ini diberkati dengan kekayaan. Salah nggak? Nggak salah, saudara-saudara, ya. Tetapi ya kekayaan itu dipakai secara wajar, benar, sesuai tuntunan daripada Tuhan. Hati-hati, saudara. Bapak ada pertanyaan, apakah orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, ya istilahnya menjadi orang Kristen, tidak boleh kaya Anda? Nah, tanya, saudara, boleh kaya Anda? Ya kenapa nggak boleh? Ya boleh. Ya bagaimana engkau? Ya, gereja dibangun dengan apa? Dengan uang, saudara. Dengan uang, dengan harta benda. Dan macam-macam kebutuhan pelayanan saudara-saudara yang membutuhkan itu. Kalau saudara nggak ada uang, nggak bisa. Yang nggak boleh adalah, ya adalah firman Tuhan dikatakan serakah. Ya, itu hasil dari yang nggak benar. Bukan karena hasil dari pekerjaannya sendiri. Hati-hati, saudara, dalam mencermati ini. Saudara, di dalam dunia ini, itu masih dibutuhkan. Saya selalu katakan, papan, sandang, dan pangan. Tuhan cukupi. Tuhan cukupi. Saya katakan, tidak sangat berlebih-lebihan, tapi Tuhan cukupi. Karena cukup yang dari Tuhan itu luar biasa. Saudara-saudara, hati-hati, saudara, kalau kita keluar dari konteks-konteks itu, saudara-saudara. Ya, apakah orang kaya tidak masuk surga? Ada. Orang kaya disebut di sana sulit masuk surga. Iya, itu kan konteks-konteks tertentu, saudara-saudara. Dan banyak orang kaya yang baik yang dipakai Tuhan. Juga banyak juga orang yang miskin. Sudah miskin tapi tidak mau hidup dalam kebenaran. Ya, mana bisa masuk surga, saudara? Tapi orang kaya yang masuk dalam kebenaran, dia masuk surga. Demikian juga orang kaya, ya meskipun kelihatan diberkati, kalau hidupnya tidak benar, ya tidak bisa, saudara. Demikian sebaliknya, saudara, orang miskin. Jadi saudara harus melihat konteks-konteks daripada firman yang tercatat di Alkitab ini, saudara-saudara, ya. Puji Tuhan, saya kembali, saudara. Di dalam orang benar, dikatakan orang benar adalah hidupnya dalam iman. Sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya, setia sampai mati. Itu orang benar.
Itu bagian yang mengerjakan adalah orang benar ini adalah Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah kebenaran yang mati di salib untuk kita semua saudara. Yang sudah jatuh di dalam dosa, diakui atau tidak ada satu orang pun dunia ini yang benar. Maka Allah menjadi manusia, turun ke dunia ini untuk membuat benar manusia, menjadi ciptaannya semula saudara. Dan dia akan menikmati kerajaan surga. Haleluya. Puji Tuhan saudara-saudara. Di sana ada apa saudara? Di sana di dalam perlindungan, dalam pagarnya Tuhan, semua orang dikatakan siapa saja yang mau datang kepada Tuhan Yesus, dia akan menikmati itu. Di masa sulit saudara, ada berkat. Di sana dalam rumah tanggamu diutuhkan. Ada kerukunan, ada damai sejahtera, sentosa. Ya, ada sukacita, sukaria saudara-saudara. Demikian juga, bukannya keutuhan, tapi di sana sudah diberikan berkat-berkat yang namanya berkat jasmani, yaitu kekayaan. Itu Ayub luar biasa saudara kekayaannya. Ya, luar biasa. Ya, Abraham juga sama saudara. Itu perjanjian lama banyak itu. Daud, Salomo, kaya-kaya itu. Ya, luar biasa. Dia itu juga ciptaan Tuhan. Dan dia itu keturunan Abraham. Saudara-saudara, puji Tuhan. Haleluya. Dan saudara-saudara, bukan itu saja, diberikan kesehatan. Kesehatan saudara-saudara. Dan bahkan Tuhan memberikan Roh-Nya yang Maha Kudus itu. Ada karunia-karunia untuk memberikan mujizat kesembuhan. Sehingga orang-orang yang sakit pun disembuhkan saudara. Di dalam pagarnya Tuhan. Mereka di dalam pagarnya Tuhan. Jangan keluar dari pagarnya Tuhan. Di sana ada perlindungan saudara. Luar biasa. Puji Tuhan saudara-saudara ya. Ini saudara-saudara saya akan beritahukan. Ayat dalam kitab Mazmur pasal 5 ini. Di dalam ayat 12 dan 13 saudara. Ya, saya katakan itu luar biasa sekali. Saudara, saya sampaikan kepada saudara-saudara. Lihat saudara, ketika pagarnya Ayub itu dibuka Tuhan, seizin Tuhan, karena mau diuji imannya. Apa yang terjadi saudara? Semua yang saya katakan itu habis. Kecuali imannya Ayub. Keselamatan masih tetap, saudara. Itu loh saudara. Ya kalau pagar sampai dibuka, atau kita sendiri yang mencoba keluar dari pagarnya Tuhan, bahaya. Saudara lihat di dalam kitab Yesaya, ya, kitab Yesaya pasal 1 mengatakan begini saudara, ya, ayat 20 begini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, ya, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Habis. Yang keluar dari pagar Tuhan. Yang memberontak Tuhan. Berarti dia keluar. Dia coba-coba keluar dari pagarnya Tuhan. Tidak ada perlindungan. Tidak ada penjagaan saudara. Ya, saudara tahu. Kondisi saat seperti ini. Saudara dan saya, kita semua. Yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Menjadi milik Dia, menjadi orang percaya, menyatu dengan Dia. Saudara-saudara, supaya tetap di dalam pagarnya Tuhan, di dalam perlindungannya Tuhan, di dalam penjagaannya Tuhan, pengayomannya Tuhan, supaya saudara, hidup saya dan saudara sementara di dunia ini tetap diberkati. Ya, saya katakan berkatnya itu bukan berkat hanya jasmani saja, tapi rohaninya, jiwanya, semuanya boleh di dalam perlindungan, pengayoman, ya, penjagaan, dirawat. Begitu rupa, saudara. Karena saudara dan saya ini tidak ada kemampuan apapun. Sedikit pun tidak ada dapat dibanggakan manusia tanah ini, saudara. Saudara dan saya ini, saya beritahu, hanya debu saja. Ya, yang diciptakan Tuhan. Seperti ini. Jadi ada roh.
jiwa dan tubuh ini menjadi satu. Ya, bagaimana menyepakatkan itu, saudara-saudara? Tidak mudah, tapi Roh Kudus, saudara-saudara, yang mampu. Maka itu ikan Roh Kudus, Roh Allah, yang menopang menolong saudara, supaya saudara tetap teguh, tetap ada di dalam pagarnya Tuhan, perlindungannya Tuhan, pengayomannya Tuhan. Dan ingat, kalau di tengah-tengah itu, saudara, karena masih di dunia, ada pergumulan hidup, ya, karena dosa. Pergumulan hidup, ada orang yang sakit, sakitnya berlama-lama, sampai koma dan lain sebagainya. Ada yang tidak dapat disembuhkan, karena penyakitnya, dan sekarang juga tambah virus. Ada yang masalah ekonominya lagi merosot sekali, karena kondisi seperti ini. Dan kadang-kadang juga ada yang rumah tangganya diganggu oleh kuasa-kuasa dunia ini. Dan banyak sekali pergumulan-pergumulan hidup. Karena kita hidup masih banyak sekali ada menyekolahkan anak-anak dalam pendidikan. Masih banyak biaya-biaya, saudara. Dan itu butuh yang namanya uang untuk mencukupi semua itu. Tapi ingat, kalau engkau tetap dalam pagarnya Tuhan, semua itu akan dipulihkan. Oleh karena namanya Dia, saudara yang beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi orang benar. Ada janji, kita buktikan, saudara. Mari, saudara, apa yang saudara sekarang, dan saya mohonkan kepada Tuhan supaya saudara tetap dipakai dan jangan keluar. Mari, saudara, kita berdoa, kita lakukan pengurapan, ya, bagi saudara yang minyaknya belum dikuduskan. Sekarang ini minyaknya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari tempat ini saya kuduskan. Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Roh Kudus yang bekerja, dan Roh Kudus akan bertindak. Mari, saudara, kita pakai. Tadi sudah saya sampaikan. Pertama-tama, saudara, mari kita pakai, supaya Roh Kudus memenuhi kita, memampukan kita tetap hidup terus sebagai orang benar di dalam pagarnya Tuhan, pagarnya Allah sendiri, supaya kita tetap dirawat, dijaga seperti apa yang terdapat di dalam kitab Mazmur tadi, saudara. Hari, urapkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang bekerja. Iya Bapa, Roh Kudus, Engkau berdaulat berkuasa atas kami ini. Jiwa, roh, dan tubuh kami tetap supaya kami dalam pagarnya Tuhan. Jangan sampai kami keluar, karena di sana ada perlindungan, pengayoman, ada pemulihan, kesembuhan, ada berkat. Bukan saja rohani kami diberkati, jasmani kami diberkati, ekonomi kami diberkati, kehidupan rumah tangga kami diberkati, semua kebutuhan dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan mencukupkan semua. Mohon Roh Kudus urapan-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau yang ada yang sakit, engkau yang masih tetap dalam pagarnya Tuhan, sakitmu disembuhkan. Pulih. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tolak segala penyakit-penyakit, termasuk virus-virus, bakteri, apa saja yang tidak mungkin jadi mungkin karena Dia yang mengerjakan semuanya. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Berhembuslah Roh Kudus, menjamah mereka, memberkati hidup mereka, menyembuhkan sakitnya, dan memberkati ekonominya. Bukakan Tuhan, baik yang bekerja sendiri maupun ikut orang, Tuhan yang memberkati mereka dengan luar biasa. Cukup darimu Tuhan, cukup Tuhan darimu Tuhan, cukup. Haleluya, puji Tuhan. Demikian juga kau akan menikmati damai sejahtera Tuhan di dalam keluarga, rumah tanggamu. Engkau berdamai dengan siapa saja. Terima kasih. Dan banyak pergumulan-pergumulan lain, Tuhan, Engkau yang akan menopang mereka, menolong mereka. Dan dari tempat ini, aku hembuskan ada satu kekuatan yang luar biasa daripadamu, Roh Kudus. Aku sebut energimu itu. Aku mau pakai energi ini, hamba-Mu sendiri. Bersatu, dukunglah energiku ini dengan energimu yang dahsyat itu, mengalir kepada mereka, memberkati mereka, memulihkan mereka, umat-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hembuskan, alirkan di mana saja berada. Kau bekerja seperti udara. Tidak ada yang mustahil bagimu.
kuasa besar, mujizat-Mu tidak pernah berubah. Keajaiban-Mu tetap ada terus sampai saat ini dan selama-lamanya, karena Engkau mengatakan memberi sukacita, sukaria selama-lamanya bagi orang yang benar, orang yang beriman, imannya kokoh, imannya teguh, imannya sehat, imannya teruji, kuat. Bersama-Mu Roh Kudus kami mampu, kami bisa. Terima kasih. Berkaryalah Roh Kudus, hamba serahkan seluruh rangkaian apa yang sudah hamba sampaikan. Mampukan kami Roh Kudus. Dan doa-doaku kepada mereka, Engkau mengenal mereka. Roh Kudus, berkaryalah ya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang akan bekerja. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali dengan saya berjalan hari Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati ya. Tuhan memberkati semuanya saja. Amin.